Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review ya dari pergerakan XAU USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa perkembangan dari market XAU USD di sore hari ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya analisa ini adalah terusan dari apa yang sudah saya sampaikan di Wika Analisa di hari kemarin, khususnya di hari Minggu ya. Dan di sini saya akan memastikan lagi pergerakan saat ini ya memasuki hari Senin tanggal 23 Januari. Kalau kita lihat ya dari sesi Asia terlihat memang pergerakan XAU USD terjadi penguatan atau pergerakan impulsif bullish keluar daripada area trendline. Tapi memasuki siang ya sesi Eropa, pembukaan sesi Eropa terjadi penurunan impulsif bearish yang melawan daripada impulsif bullish sebelumnya. Artinya memang pergerakan secara keseluruhan kalau kita lihat masih membentuk sebuah area konsolidasi. Dan kalau kita lihat apapun bentuk chart pattern ini terlihat memang seperti bullish flag. Oke, ada continuation pergerakan, tapi ada yang harus kita perhatikan. Tentunya untuk hari ini kalau memperkuat kecenderungan daripada pergerakan XAU USD bergerak naik, jika mana area yang kita lihat resisten terdekatnya khususnya di hari ini terjadi breakout dan close di atas daripada area tersebut, maka yang perlu kita perhatikan adalah area ini. Nah, ini yang kita tandain ini, hari ini wajib pantau wilayah tersebut. Karena apa? Area ini yang memberikan informasi kuat terjadinya bearish saat ini. Ya, ini terjadi dorongan bearish karena ada impulsif bearish yang sangat kuat dan tadinya sempat terjadi penurunan sampai membentuk di kisaran area 1918,77 dolar per troy ounce. Dan tentunya saat ini terjadi perlawanan buyer ya, Anda bisa lihat mendorong pergerakan di time frame 4 jam ini, di candle ini. Saat ini kurang lebih 1 menit lagi akan berganti candle baru. Dan kalau kita lihat dan kita perhatikan saat ini membentuk seperti Dragonfly Doji ya. Dragonfly Doji itu ada dorongan seperti ini. Dan ini kalau terjadi maka dia akan bergerak dan menguji sekali lagi area yang akan dituju, yaitu resisten 1935.48 sampai dengan 1937.42. Dia akan bergerak naik yang lebih tinggi. Tapi tentunya kalau kita lihat ada pun asumsi lain, posisi kenaikan ini ya, ini juga bisa dikatakan koreksi ya kalau dipergerakan di time frame yang lebih kecil, karena ada impulsif bearish yang sangat kuat mendorong pergerakan daripada XAU USD ini terjadi penurunan. Maka saya katakan memang pergerakannya masih konsolidasi. Oke, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.00 pas ya, dan membentuk Dragonfly Doji. Ya, ada kecenderungan membutuhkan satu konfirmasi candle warna hijau, tapi secara range pergerakannya sampai dengan sore hari ini ya, dari pagi sampai dengan sore kalau kita hitung range-nya sudah memasuki 16,77 dolar per troy ounce. Artinya sudah memasuki di atas rata-rata pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, tapi memang masih bergerak konsolidasi ya, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Sekarang coba kita lihat di time frame yang lebih kecil, karena tadi saya sempat melihat ada potensi pembentukan wave berikutnya ya. Coba kita lihat dulu. Oke, di time frame 1 jam. Yang pertama saya akan mengurutkan supaya teman-teman bisa memahami ya apa yang saya sampaikan. Pertama dari posisi kenaikan gelombang impulsif sebelumnya di sini ya, karena saya melihatnya ada potensi pembentukan ya. Ini kayaknya sudah saya sampaikan juga kepada teman-teman semua ya di analisa sebelumnya. Karena saya melihatnya posisinya ini juga membentuk sebuah channel ya. Ini membentuk sebuah channel ya, kurang lebihnya seperti ini. Sebentar ya, saya pasin dulu polanya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Dan saya memasukkan wave ya. Sebentar, saya masukkan wave kemarin.
Oke, seperti ini. Anda bisa lihat ya. Di sini ada wave W ya, Anda bisa lihat, terus kemudian X, Y, X, Z ya. Nah, ini membentuk sebuah wave, 5 wave ya tentunya, yaitu W, X, Y, X, Z ya. Dan berikutnya saya melihat ada perubahan ya, ada continuation chart pattern dari pembentukan bullish flag ini. Ini kan dia breakout, oke, dia breakout retest ya, retest hanya mendekati area kurang lebih di hampir 1900 ya, 1901 dolar per troy ounce. Ada bullish engulfing, retest ya atau pullback, dan dia kembali lagi breakout daripada area di level tertingginya sebelumnya ya di sini, yaitu di 1925 dolar per troy ounce. Kemudian gelombang impulsif yang tekanan impulsif bullish ini, dan saat ini membentuk sebuah area korektif ya atau gelombang korektif yang membentuk lanjutan wave. Sekarang coba saya rubah ya, ini saya tarik dari posisi yang lebih besar ya, tentunya seperti ini, dan dia melanjutkan pergerakan chart pattern channel ya. Dan di sini saya melihat pembentukan wave ABCDE ya. Oke, ini continuation, artinya seperti ini pergerakannya. Dari titik terendah terakhir Anda bisa lihat 1896.48, dia bergerak naik. Oke, membentuk wave A, ini wave B, ini wave C. C-nya sini ya, sorry, C-nya sini. Ini membentuk 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5 ya, wave ke C, dan ini membentuk korektif ABC sampai dengan posisi ini. Dan saya melihatnya saat ini menuju wave ke E, tapi yang menjadi sebuah catatan ya, wave ke E ini apakah mampu break di atas resisten atau hanya bergerak menyentuh area kurang lebih di wilayah resisten, baru dia akan bergerak turun. Oke ya, gambarannya seperti itu. Cuman saat ini yang bisa kita baca adalah pergerakan saat ini bergerak menuju wave ke E. Oke ya, menuju wave ke E. Tapi secara pergerakan kalau kita lihat di sini memang membentuk sebuah area konsolidasi atau bullish flag juga bisa, atau broadening juga bisa, karena posisi titik A ke B ini juga posisinya ke atas, dan posisi dari posisi ini juga posisinya semakin menurun, artinya seperti membentuk sebuah mulut buaya ya, yang menganga gitu loh ya. Nah, kecenderungannya seperti ini. Ini ya, ini yang bawah, yang atas, yang itu ya. Nah, seperti ini. Oke, saya ganti warna putih ya. Anda bisa lihat ini ke bawah dan ini ke atas, dan tentunya posisi yang kalau kita ukur menggunakan strategi Fibonacci extension dari titik B ini ya, wave B kita tarik ke wave C ya, dan kita tarik lagi ke bawah karena saat ini membentuk low terbarunya di sini. Oke, ada informasi yang perlu kita lihat antara kenaikan di level 1941 poin sekian sampai dengan 1947 poin sekian, itu yang menjadi target hari ini. Coba sebentar saya oke, udah saya hilangin ya. Jadi ada targetnya di wilayah tersebut, dan kita coba ukur dengan menggunakan garis ukur ya. Apakah betul-betul mampu sampai ke area sana? Coba kita lihat. Oke, area 61,8% yaitu di 1941 ini memasuki range 22 dolar sekian. Artinya ada kecenderungan juga bisa mencapai area tersebut sampai dengan area 1947,97 dolar. Poin sekian masih bisa. Tapi tentunya kalau kita lihat hari ini tuh tidak ada news loh ya, murni pergerakan dipengaruhi oleh segala teknikal yang ada gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat, saya memiliki target hari ini. Jika memang hari ini ada dorongan buyer yang cukup kuat ya, meskipun tidak ada news, area ini yang menjadi acuan kita, target kita hari ini untuk target kenaikannya. Oke ya, dengan posisi kalau kita perhatikan memang belum ada belum ada
konfirmasi yang cukup jelas, dalam arti posisinya kan masih konsolidasi untuk arah target sampai 1941 poin sekian sampai 1947 poin sekian harus melewati area resisten dan area high weekly. Dan di sini menuju wave ke E. Makanya saya tadi bilang ada dua kemungkinan. E-nya bisa berada di area mendekati target kita di sini. Ya, ini untuk E-nya. Oke, sebentar. Yang ini, ini. Oke, E-nya di sini atau hanya sebatas di bawah ini juga bisa, ya. E-nya untuk wave ke E. Jadi potensinya yang pertama, pergerakan wave ke E ini mampu tidaknya break di atas daripada resisten, teman-teman wajib pantau di sini. Kalau nanti di sini membentuk impulsif bullish, artinya akan ada dorongan menuju target ke berikutnya ya di wilayah ini. Oke, tapi kalau nantinya hanya bergerak wave ke E ini bergerak di area high atau resisten di high weekly dan resisten, dan ada bearish engulfing, bearish pin bar, maka kecenderungannya dia bisa bergerak turun. Oke ya, itu yang pertama. Dan kalau kita cari target ke bawah, tentunya sudah saya gambarkan di area sini, dan di sini sudah ada areanya, yaitu yang pertama area golden level yang menjadi titik pantaunya, kemudian area extreme probability ya, area 78,6 sampai 88,3, yaitu 1901.27 sampai dengan 1905.24. Makanya di sini saya tandain area pantau. Tapi apakah hari ini mampu ke sana? Kalau kita ukur dari range tertingginya sampai kita tarik ke bawah, ya kalau memasuki area golden level di kisaran 1912 ini masih memungkinkan ya. Karena saya melihatnya di sini juga ada area order block yang memasuki wilayah range $30 juga masuk akal ya, make sense. Yang kedua di sini karena ini masih fresh nih ya, ada beberapa pilihan untuk kita bisa entry, maka saya pastikan harus betul-betul ada yang namanya pattern terbentuk ya. Ini ada area order block di time frame 1 jam, saya tandain juga. Oke, ya tinggal kita lihat aja area tersebut apakah betul-betul ada potensi pembentukan pattern ya terjadi di sini dari 3 informasi ini. Ini kalau terjadi koreksi sampai area sini ya. Tapi saat ini secara struktur pergerakan yang perlu kita lihat, yang pertama ada impulsif pergerakan dan ini korektif membentuk sebuah chart pattern, baik itu flag ya, bullish flag, ataupun di sini juga ada bisa broadening ya, atau broadening posisinya bisa terjadi. Dan saat ini memasuki wave ke E menurut saya, karena pergerakannya ini menuju wave A, B, C, D, dan ini wave ke E, wave terakhir baru dia akan terjadi penurunan atau koreksi ya. Tentunya seperti itu, ada perubahan dari pembentukan channel atau gelombang bullish flag ya, breakout, retest atau pullback, ada bullish engulfing, dia naik, dan kemudian saat ini membentuk sebuah bullish flag atau membentuk chart pattern broadening continuation ya menurut saya. Jadi penerusan daripada tren kenaikan ini. Oke, jadi ini yang perlu saya sampaikan ya, kurang lebihnya ini adalah trading plan saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadikan pertimbangan teman-teman untuk mencari titik entry. Oke, dan jangan lupa gunakan stop loss setiap menggunakan transaksi, baik buy ataupun sell, dan atur manajemen yang jelas ya, sesuai dengan modal. Semoga informasi ini sangat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih untuk supportnya selama ini. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.